Detik-detik wafatnya Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II mengusap kepala anaknya Abdul Rahim yang menangis ketakutan. Anak-anaknya yang lain turut menangis. Perjalanan dari Sirkeci Istanbul menuju ke Salonika, Yunani begitu penuh misteri. Sabarlah anak-anakku. Jika Allah menghendaki kematian bagi kita, bukankah kematian itu kesudahan untuk semua? Sultan Abdul Hamid berkata mencoba untuk menenangkan keluarganya. Kereta api saat itu meluncur laju dan sembat. Bumi khilafah ditinggalkan di belakang. Sejarah kegemilangan 600 tahun Bani Utsman berakhir malam itu. Balutan hitam yang mustahil untuk diputihkan kembali dalam jangka ratusan atau mungkin ribuan tahun kemudian. Di tengah suasana malam yang sejuk, Sultan Abdul Hamid II melonjorkan kakinya di atas bangku kereta api sambil dipijit-pijit oleh anaknya Fatimah. Sabarlah anakku, negara tidak tahu apa yang telah mereka lakukan kepada umat Muhammad ini. Sultan mengusap wajahnya yang berlinangan air mata. Terlalu lama Sultan dan keluarganya dikurung di istana kumuh milik Yahudi itu. Mereka dikurung dalam kamar tanpa perabotan sama sekali. Pintu dan jendela dilarang dibuka. Hari demi hari adalah penantian kematian sebelum mati bagi Sultan dan keluarganya. Akhirnya pada tahun 1912, Sultan Abdul Hamid II dipulangkan ke Istanbul. Akan tetapi anak-anaknya dipisah-pisahkan, bercerai-berai, dibuang ke Prancis dan menjadi pengemis yang hidup terlunta-lunta di emperan jalan. Kondisi di pembuangan Salonika atau di Istana Tua Beylerbeyi di Istanbul sama saja, tidak lebih baik dan bahkan jauh lebih parah. Sultan dan beberapa anggota keluarganya yang tersisa tidak dibenarkan keluar sama sekali, sekalipun sekadar pergi ke pekarangan istana, kecuali untuk salat Jumat di luar istana. Tentunya dengan penjagaan yang sangat ketat. Makanan untuk Sultan dan putra-putrinya ditakar sedemikian rupa dengan kualitas makanan yang sangat rendah dan buruk. Bahkan seluruh hartanya dirampas habis oleh tentara Ataturk. Hari-hari yang dilalui Sultan dalam pembuangan dan pengasingan sangat menyedihkan. Dia dan keluarganya selalu diancam akan dibunuh dan istana tua yang sedang ia tinggali akan diledakkan. Pada suatu pagi selesai sholat subuh, Sultan memanggil putranya Abdul Rahman. Dialah ahli waris terpenting setelah ketiadaan Sultan nanti. Kita akan berikan semua harta kita kepada pihak tentara karena mereka memaksa kita menyerahkannya, ujar Sultan kepada Abdul Rahman dengan nada sedih. Putranya itu menangis terisak hebat. Dia menjadi sangat takut kepada para tentara yang bengis itu. Beberapa hari kemudian, di lobi Deutsche Bank, Istanbul, terjadi serah terima secara paksa semua harta Sultan, termasuk seluruh tabungan Sultan kepada pihak tentara. Sultan kemudian tinggal di istana tua yang lebih menyerupai penjara di Beylerbeyi selama 6 tahun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering dan mengidap penyakit paru yang akut. Sultan benar-benar diisolasi dari dunia luar. Sampai-sampai untuk mengobati penyakit saja dipersulit. Maafkan saya, tuanku, mereka tidak mengizinkan saya untuk hadir lebih awal. Dokter yang merawat Sultan Abdul Hamid II berbisik. Saat itu, nafas Sultan Abdul Hamid turun naik. Penyakit asmanya semakin serius. Dokter sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 9 Februari 1918, menjelang malam kesehatan Sultan semakin buruk. Dokter kembali datang dan setelah memeriksanya, beliau memberitahukan bahwa Sultan telah dijangkiti paru-paru berair atau pneumonia. Namun tidak terjadi apapun malam itu. Pada 10 Februari 1918, keesokan paginya Sultan bangun dan ingin mengambil wudhu. Keadaan Sultan sangat ujur dan semua ahli keluarga Sultan melarangnya mengambil wudhu. Namun Sultan tetap bersikeras untuk mengambil wudhu dan kemudian menunaikan sholat subuh dalam keadaan serba kepayahan. Siangnya, dokter sekali lagi datang dan melakukan pemeriksaan darah Sultan. Para pegawai istana memanggil semua anak Sultan dan menyatakan bahwa keadaan Sultan semakin kritis. Dan karena itu mereka semua harus datang menemui Sultan. Lama-kelamaan, keadaan kesehatan Sultan Abdul Hamid II semakin buruk. Sultan menyampaikan hasrat untuk meminum kopi. Kemudian Sultan memanggil putrinya mendekat dan mendoakan putrinya. Wahai putriku, semoga Allah ridho kepadamu. Kemudian Sultan bersuara dengan sangat lemah. Allah. Dengan kalimat terakhir itu, kepala Sultan terkulai. Sultan Abdul Hamid II wafat. Jam menunjukkan pukul 3 pagi pada tanggal 10 bulan Februari 1918. Apabila tersebarnya berita kemangkatan Sultan Abdul Hamid II, orang ramai mulai menangis. Keesokan paginya, jasad Sultan dibawa ke istana Topkapi. Sholat jenazah Sultan diadakan di tempat ini dan kemudian dibawa ke tanah pekuburan di Fanyolu di mana Sultan disemayamkan bersebelahan kubur dengan Sultan Abdul Aziz. Begitulah kisah akhir seorang khalifah yang menyangga khilafah Utsmaniyah Turki selama 30 tahun lebih. Ketika Sultan naik tahta pada tanggal 31 Agustus tahun 1876, kerajaan Utsmaniyah sedang menghadapi berbagai masalah dan ancaman dari dalam dan juga luar negara. Pada bulan Desember tahun yang sama, Sultan menandatangani satu dokumen yang dikenali sebagai Qanun Asasi yang merupakan dokumen perlembagaan pertama bagi khilafah Utsmaniyah.
Sultan memang mahir dalam hal geopolitik dunia, malah pusat negara juga ditumbuhkan dan dioperasikan di dalam istana sendiri. Pada 13 April 1909, sekumpulan orang yang tidak puas akan corak pemerintahan Sultan Abdul Hamid II ingin menjatuhkan pemerintahan Sultan dan melancarkan satu kerusuhan di Istanbul. Kerusuhan berdarah ini memakan waktu selama 11 hari. Sultan Abdul Hamid II kemudian dilengsarkan dari tahta pada 27 April 1909. Setelah ia memerintah selama 33 tahun dan digantikan oleh adik lelakinya Muhammad kelima. Pada malam yang sama Sultan dicopot dari tahta, Sultan dibuang ke Thessaloniki di Yunani bersama-sama dengan satu rombongan sebanyak 38 orang termasuk ahli keluarga Sultan. 3 tahun selepas itu, yaitu pada 1 November 1912, Sultan Abdul Hamid II diantar kembali ke Istanbul, di mana Sultan menghabiskan hari-hari terakhir di Istana Beylerbey yang terletak di daerah Üsküdar. Sultan Abdul Hamid II menghembuskan napas terakhir dalam penjara Beylerbey pada 10 Februari 1918. Kepergiannya diratapi seluruh penduduk Istanbul karena mereka saat itu sudah sadar. Karena kebodohan, mereka membiarkan Khilafah Utsmaniyah dilumpuhkan setelah pencopotan jabatan khilafahnya 10 tahun yang lalu. Menangislah penduduk Turki saat itu, namun tiada sejarah yang mampu memadamkan penyesalan. Pada 10 Februari 1918, Sultan Abdul Hamid II meninggal tanpa bisa menyaksikan runtuhnya institusi negara khilafah pada tahun 1924. Suatu peristiwa yang sangat ia hindari terjadi pada masa pemerintahannya.